Ini kita sama-sama akan belajar tentang rangkaian seri firman Tuhan tentang 7 jemaat Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu. Hari ini kita akan selesaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mendengar tentang jemaat terakhir, yaitu jemaat ke-7 di kitab Wahyu ini yang bernama jemaat Laodikia. Ya, ini adalah jemaat yang terakhir akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Nah, di Wahyu 3 ayat 14 kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan awali di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu lagi pernyataan dari Tuhan tentang siapa sesungguhnya Dia yang sudah memberikan wahyu kepada Yohanes untuk ditulis, dan pagi hari ini kita sama-sama akan pelajari, ya. Dan pernyataan ini dengan terang benderang menyatakan dirinya, sang pemberi wahyu, dengan menyatakan bahwa dia adalah, di dalam Wahyu 3 ayat 14, adalah sang Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, dan merupakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini adalah pernyataan dari sang pemberi wahyu. Sekali lagi saya mau katakan, ini adalah pelajaran kita tentang jemaat Laodikia. Satu jemaat dari seri yang sudah saya bawakan dan merupakan jemaat terakhir yang kita pelajari bersama. Nah, Tuhan Yesus sekali lagi memperkenalkan dirinya sebagai Amin, dikatakan seperti itu ya saudara ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini pernyataan daripada Tuhan sendiri yang dinyatakan sebagai sang pemberi wahyu. Nah, sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan Amin itu ada dua, ya, yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa sesungguhnya apapun, ya, yang dinyatakan oleh Tuhan kita adalah ya dan benar. Oleh sebab itu kita katakan amin. Ya. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita, itu semuanya adalah ya dan benar. Oleh sebab itu seringkali kita katakan amin. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dia adalah sang Amin, saksi yang benar, yang setia, ya. Permulaan dari ciptaan daripada Allah. Yang kedua, pernyataan dari Amin itu menyatakan bahwa pribadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ini yang mengatakan kalau kita mengatakan amin. Oleh sebab itu, semuanya tentang Tuhan Yesus saya katakan adalah amin. Baik itu perkataannya, ya toh, baik semuanya yang sudah diucapkan itu adalah amin. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Ini mengatakan seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Seitulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, sekali lagi saya mau katakan amin, apapun yang Tuhan katakan, amin, Tuhan yang dapat dipercaya. Ini dua hal yang harus kita mengerti ketika kita mengatakan amin. Dan amin itu melekat kepada Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, amin bagi Tuhan Yesus adalah satu keyakinan yang sesungguhnya dapat dipercaya. Ini kita semua harus mengerti. Jadi bukan sekedar kita mengatakan amin, amin, amin. Sesungguhnya sekali lagi kita mau belajar, perkataan amin itu ternyata melekat kepada pribadi daripada Tuhan Yesus. Makanya ketika kita mengatakan amin, sesungguhnya itu menyatakan kepada siapapun, ya, bahwa sesungguhnya memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang punya keyakinan yang dapat dipercaya. Adalah pribadi yang ya di dalam segala perbuatan. Semuanya adalah merupakan pribadi Tuhan.
Dan bukan cuma itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, amin bagi Tuhan kita yang kita sembah, itu ada punya otoritas untuk melakukannya. Jadi ketika saudara mengatakan amin, itu sesungguhnya pribadi yang melekat kepada Tuhan. Memang dia adalah pribadi yang iya di atas iya. Dan pribadi ini punya otoritas untuk melakukannya. Makanya ketika saudara mengatakan amin, itu sesungguhnya adalah merupakan pengakuan daripada setiap kita bahwa ya, Tuhan Yesus memang pribadi yang dapat dipercaya. Ini sesuatu yang harus kita mengerti pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, ketika amin bagi Tuhan itu berarti keyakinan yang dapat dipercaya, berarti ada otoritas yang harus kita mengerti, yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar mengatakan amin, iya aku ini adalah sang amin. Tetapi sesungguhnya memang dia punya otoritas, punya kekuasaan, punya langkah yang dia bisa lakukan. Dan itu bukan cuma sekedar omong, yang artinya itu punya kekuatan di atas pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Nah, saudara, ini pribadi dari Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada jemaat di Laodikia ini ternyata juga memang berlaku buat kita. Ya, kita ini semua adalah orang-orang yang saat ini sedang mendengar. Pelajaran tentang jemaat Laodikia adalah pelajaran yang kita mau pelajari bersama pagi hari ini. Nah, untuk 7 jemaat di Alkitab yang kita pelajari di kitab Wahyu, Bapak Ibu yang dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekarang kita sudah memasuki, sekali lagi saya katakan, jemaat yang terakhir dari ke-7 jemaat yang sudah kita pelajari, yang tertulis di dalam kitab Wahyu tentang 7 jemaat. Dan saat ini adalah jemaat Laodikia. Nah, dari ke-7 jemaat yang ditulis di kitab Wahyu, ternyata jemaat Laodikia adalah jemaat terburuk yang kita pelajari. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang paling buruk, bahkan dikatakan terburuk, di mana Tuhan sebagai sang pemberi wahyu tidak memberikan pujian sekecil apapun kepada mereka. Tidak ada pujian buat jemaat Laodikia. Ini adalah memang jemaat yang terburuk dari ke-7 jemaat yang kita sudah pelajari. Ya, kita sudah mengklasifikasikan semua, dan saya mau kita mengingat ini, saudara. Jemaat Laodikia ini jemaat yang sangat-sangat dicela oleh Tuhan. Nah, saudara, kita bisa bayangkan kalau Tuhan kita yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang maha mengampuni, kalau sampai punya pribadi yang mencela, berarti jemaat Laodikia ini memang satu jemaat yang sesungguhnya adalah jemaat yang sangat buruk, yang sangat tidak bisa dipuji sedikit pun oleh Tuhan. Nah, saya katakan Tuhan sangat kecewa kepada jemaat ini. Tuhan sangat kecewa ya dengan jemaat Laodikia. Nah, apa yang terjadi? Dan yang menjadi kekecewaan daripada Tuhan dan menilai jemaat Laodikia sebagai jemaat yang buruk dan tidak ada yang bisa dipuji. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15. Nah, kita lihat, saudara, apa yang menjadi kekecewaan Tuhan dan menilai jemaat Laodikia ini. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 15. Nah, dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, kemampu kalau orang Jawa bilang, atau suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jemaat Laodikia ini ternyata ada di dalam posisi keraguan-raguan, ada di posisi tengah-tengah. Sebetulnya kalau saya katakan ada di posisi yang menurut jemaat Laodikia, dia ada di posisi yang nyaman. Dia berdiri, ya, ditunjukkan oleh jemaat Laodikia dengan mengambil sikap di tengah-tengah antara dingin dan panas. Dia mengambil sikap berdiri di tengah-tengah. Sikap di tengah-tengah ini adalah sikap yang menjengkelkan sebetulnya buat siapapun. Kalau saudara lihat orang yang berdiri di tengah-tengah di dalam segala hal, pasti ini pribadi yang menjengkelkan. Karena berdiri di dua kaki, saudara. Ya, dia ada di sisi A, juga ada di sisi B. Nah, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, ternyata jemaat
Laodikia juga melakukan hal ini. Sikap mereka ini di tengah-tengah, sikap yang menjengkelkan bagi Tuhan. Sikap aman mungkin menurut jemaat Laodikia. Dia ada di posisi yang tengah-tengah, tetapi saya mau katakan ini menjijikkan buat Tuhan. Ini sangat menjijikkan dan menjengkelkan. Seumpamanya seperti ini, saudara, kalau saya boleh bayangkan. Kelihatannya memang kalau seperti dalam hal kerohanian, ya, kelihatannya memang percaya Kristus, ngakunya memang orang Kristen, tetapi sikapnya yang ngakunya percaya Kristus, ya tetap pergi ke dukun itu. Nah, ini kan berdiri di tengah-tengah, saudara. Ya, posisi yang dia ambil itu posisi tengah-tengah. Ngakunya orang percaya, ngakunya orang Kristen, tetapi kehidupannya masih di dalam perjinahan itu. Lah ini menjengkelkan, saudara. Ini kan posisi yang tidak menyukakan sama sekali hati Tuhan. Ngakunya orang Kristen, ngakunya sebagai murid Yesus, tetapi ketika ada lihat teman kita mabuk di pos, kita juga ikut mabuk itu. Ini posisi yang tengah-tengah, saya katakan, saudara. Dan saya mau katakan, ya, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, Tuhan ingin ketegasan dari sikap hidup kita. Tuhan ingin kita ini tegas di dalam bersikap di dalam hal apapun. Tuhan menginginkan kita ini hidup tegas di dalam sikap apapun, ya. Di dalam bersikap di dalam hal apapun, Tuhan tidak inginkan kita kompromi dengan dosa. Jemaat Laodikia melakukan hal yang seperti ini, saudara. Dia ini berdiri di tengah-tengah karena sesungguhnya dia masih kompromi dengan dosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, ternyata jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang harus kita tahu dan semoga ini menjadi satu pelajaran yang baik buat setiap kita. Nah, bahkan Tuhan dengan tegas mengatakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini adalah ketegasan kalau mau menjadi pengikut Kristus, saudara. Kalau saudara mengatakan, ya aku murid Kristus, tetapi tidak ada ketegasan di dalam bersikap, saya katakan bahwa kita ini sesungguhnya berdiri di antara dingin dan panas. Yang artinya kita ini berdiri di posisi tengah-tengah yang tidak menyukakan hati Tuhan. Jemaat Laodikia juga seperti itu, saudara. Karena bagi Tuhan, saya mau katakan, cuma ada dua yang harus kita ambil. Ketegasan antara dingin atau panas. Antara menjadi pengikut Kristus atau lawan Kristus. Kan sebetulnya itu, saudara. Kalau kita mau berdiri di tengah-tengah ini sebetulnya kan ngambang. Kita ini mau menjadi pengikut Kristus atau kita ini menjadi pengikut daripada dunia. Ada satu keraguan-raguan dan dia mengambil sikap yang aman menurut dia. Enak aku berdiri di tengah-tengah. Kalau waktunya ke gereja, waktunya ketemu Bapak Pendeta, yuk Kristus. Tapi ketika ketemu dengan orang lain yang tidak beriman, tidak percaya Kristus, yang ikut apa yang maunya dia. Nah, ini sikap ini adalah sikap abu-abu. Sikap yang juga dilakukan oleh jemaat Laodikia. Ini menjengkelkan hati Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi. Ini sangat-sangat menjengkelkan dan mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya separuh-separuh, saudara. Saudara tidak mau Tuhan kita ini separuh-separuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, sebab apa, saudara? Ada hukuman. Ya, hukuman berat bahkan yang Tuhan akan berikan dan merupakan ancaman yang serius buat kita jika kita ini tidak dingin atau tidak panas. Ya, ini kita berdiri di tengah-tengah, ada merupakan sesuatu yang merupakan ancaman yang serius buat setiap kita. Oleh sebab itu kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16. Ya, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, nah, saudara lihat, aku akan
memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, orang yang mengaku percaya Kristus tetapi suam-suam kuku di dalam pengiringannya kepada Tuhan, membuat hati Tuhan ini muak sebetulnya, saudara. Bahkan bukan cuma muak, mual di dalam hati, di dalam perut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, orang yang berdiri di tengah-tengah, bahkan pengiringannya kepada Tuhan cuma suam-suam kuku, sesungguhnya mereka ini melawan Tuhan. Posisinya itu posisi melawan Tuhan. Nah, ada hukuman berat yang diancamkan oleh Tuhan, yaitu memuntahkan mereka. Memuntahkan mereka yang suam-suam kuku. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan hal yang remeh loh saudara. Ketika kita dimuntahkan oleh Tuhan, ini bukan hal yang remeh. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya, jangan menganggap remeh sikap hidup kita. Kita jangan menganggap gampang sikap hidup kita. Kita jangan menganggap sepele sikap hidup kita, ya. Saudara perhatikan kata-kata dimuntahkan ini tadi yang saya katakan, ya. Kata-kata dimuntahkan ini sebetulnya kalau kita lihat makanan, kalau kita bayangkan sebagai makanan itu sesungguhnya sudah ada di dalam mulut, bahkan sudah ada di dalam perut, tetapi dimuntahkan kembali, yang artinya sesungguhnya sudah dinikmati saudara, tetapi dimuntahkan kembali karena punya sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, saya selalu ingatkan dan tegaskan sikap hidup menentukan perjalanan kehidupan kita. Saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, ya, sikap hidup kita itu menentukan perjalanan kehidupan kita, ya. Ingin tuntunan dari Tuhan, ya harus tegas di dalam berjalan melakukan firman Tuhan. Ingin tuntunan Tuhan, ya harus tidak panas dan tidak dingin. Harus ada di posisi yang tegas. Nah, ya. Jangan tidak mengerjakan apa-apa seperti jemaat Laodikia, wes aku di tengah-tengah saja. Mungkin di dalam tengah-tengah juga mungkin tidak mengerjakan yang di panas, juga tidak mengerjakan di dingin. Ini juga sesuatu yang tidak baik, saudara. Ya, tidak mengerjakan apa-apa. Itu dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, kita lanjut sekarang saudara di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17. Kita mau lihat saudara ya, di Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat ini ada satu penyebab, ya, kenapa jemaat Laodikia itu menjadi suam-suam kuku dan sering terjadi juga mungkin oleh kebanyakan orang. Kenapa kok sampai terjadi suam-suam kuku? Ternyata di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17 ini mengatakan penyebabnya adalah tinggi hati atau sombong. Ini sesuatu yang sering saya singgung sebetulnya saudara. Tinggi hati atau sombong. Ini adalah penyebab ternyata mereka menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Mereka menyatakan bahwa aku kaya. Bahkan dikatakan aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kan perkataan yang sombong, saudara ya. Dikatakan seperti itu. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena bahkan aku ini memperkaya diriku. Ternyata jemaat Laodikia ini secara jasmani memang dia punya kekayaan. Dia mempunyai kekayaan, oleh sebab itu dia menjadi pribadi yang tinggi hati. Sifatnya sombong. Ternyata orang kaya hati-hati kalau tidak menjaga hati. Itu bisa menjadi pribadi yang sombong. Dan ternyata ketika sombong itu posisinya seperti jemaat Laodikia. Dia akan menjadi pribadi yang malas. Orang yang cukup segalanya. Mau ke gereja malas, toh sudah dicukupi oleh Tuhan. Sudah ada segala-galanya.
Dulu ketika tidak punya apa-apa, mencari Tuhan dengan semangat menggebu-gebu. Wah, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Pokoknya cari Tuhan. Ketika sudah diberkati, sudah lupa. Ini dia berdiri di posisi yang di tengah-tengah. Akhirnya menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Ini hati-hati saudara. Penyebab daripada jemaat Laodikia menjadi pribadi yang tidak dingin dan tidak panas, ternyata adalah karena dia merasa bahwa dia sudah kaya, ya, bahkan dikatakan tidak kekurangan apa-apa, dan dikatakan lagi bahwa ternyata dia sudah tercukupkan segalanya. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan, ternyata kekayaan ini membuat pribadi jemaat Laodikia menjadi pribadi yang sombong. Ya, di dalam Wahyu 3:17 itu dikatakan bahwa pikiran mereka, kita lihat ada perbedaan yang bertolak belakang dengan cara berpikir Tuhan. Di dalam Wahyu 3:17 ini juga Tuhan dengan tegas menyatakan, tidak, kamu itu tidak kaya, engkau ini melarat loh. Bahkan dikatakan engkau ini malang, miskin, dan buta, dan telanjang lagi, dikatakan seperti itu. Jemaat Laodikia ini dikatakan dengan tegas oleh Tuhan seperti itu. Ini cara pandang Tuhan. Secara jasmani mereka berkecukupan segalanya, tetapi ternyata mereka ini menjadi pribadi yang berdiri di tengah-tengah, tidak panas dan tidak dingin, karena sudah malas mencari Tuhan. Mungkin aku cari aman, aku berdiri di tengah-tengah saja. Kan nggak enak Pak, aku ada di dunia, harus ada di tengah-tengah Pak. Yang ngikutlah sedikit-sedikit kepada dunia. Kalau ada dunia ngajak aku, ya main-main sedikitlah, punya duit Pak, punya segalanya Pak. Diajak main ini, main itu, ya ngikutlah Pak. Karena kalau nggak gitu aku nggak punya teman. Hati-hati saudara, ini posisi yang berdiri di tengah-tengah. Dan posisi menjadi pribadi yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Secara jasmani mereka sangat terpenuhi dan bahkan berlimpah. Ini membuat mereka mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Mereka sangat tercukupi dan mereka menyangka ketika kebutuhan mereka tercukupi semuanya, mereka sudah tidak lagi membutuhkan kebutuhan rohani. Kan seperti itu saudara ya. Makanya Tuhan pernah berkatakan bahwa begitu sulitnya seorang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah sesuatu realita sebetulnya dalam hidup kita. Kalau sudah diberkati, kalau sudah hidupnya berkecukupan bahkan berlimpah-limpah, cari Tuhan itu menjadi sesuatu yang mungkin menjadi nomor 2. Apalagi kalau sudah pekerjaannya diberkati, dia pasti akan mengutamakan pekerjaannya dulu, baru Tuhan. Kan seperti itu saudara. Ya kan? Ini realita loh saudara, saya mau katakan. Semua orang ini bisa melakukan itu. Makanya Tuhan mengingatkan melalui jemaat Laodikia. Dan itu juga berlaku buat setiap kita. Nah saudara, saya mau juga saudara ketahui, ternyata ini merupakan sebuah teguran yang sangat serius buat jemaat Laodikia. Yang juga buat kita semua. Jangan sampai karena berkat jasmani yang berlimpah, jangan sampai karena kehidupan kita yang sudah berkecukupan, bahkan berlebihan, maka kita menyepelekan kehidupan rohani. Hati-hati saudara, saya tidak mau seperti itu. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini semua pasti akan diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, Tuhan katakan, jangan melupakan kerohanian saudara. Jangan lupakan pertumbuhan rohani saudara, ya. Sebab ketika diberkati secara jasmani, jangan sampai menjadi penghalang saudara untuk bertumbuh secara rohani. Ketika saudara diberkati secara rohani dengan berlimpah, jangan jadi penghalang untuk saudara menjadi pribadi yang mau bertumbuh secara rohani. Ya, ini harus kita perhatikan. Amin. Harus kita perhatikan. Ya, dulu mungkin sebelum diberkati luar biasa, menggebu-menggebu mencari Tuhan. Tuhan mau diberkati itu aku Tuhan. Berkati ya Tuhan. Ya,
Berdoa minta kepada Tuhan. Ketika sungguh-sungguh Tuhan jawab, Tuhan memberkati, harusnya kita juga lebih menggebu-gebu lagi mencari Tuhan. Lebih lagi menggebu-gebu mencari Tuhan. Sebab saya mau kasih tahu kepada saudara, memang manusia itu biasa memandang secara jasmani, saudara. Manusia ini sering memandang secara jasmani, ya. Beda dengan cara pandang Tuhan. Tuhan itu memandang berbeda. Percuma mempunyai segala-galanya di dunia. Ujung-ujungnya tidak ada satupun yang saudara bawa. Iya atau ya, saudara? Saudara mempunyai segalanya. Rumah mungkin 10 bertingkat semua. Mobil banyak, saudara, tidak terhitung sampai lupa kuncinya mana. Tapi ingat, saudara, ketika waktunya saudara dipanggil oleh Tuhan, tidak ada satupun yang saudara bisa bawa. Maka saudara katakan tidak tahu kapan dan waktunya saudara akan dipanggil Tuhan. Saudara jangan menganggap remeh. Yang penting saya nikmati, Pak. Punya rumah 10 bertingkat semua. Punya mobil berpuluh-puluh sampai lupa kuncinya mana ini yang bisa saya pakai. Mungkin mau pergi 1 jam bingung kunci yang mana ini. Karena saking banyaknya. Ya. Menganggap, wah sudah berkecukupan semuanya Pak aku Pak. Sudah semuanya tercukupkan. Tapi ketika Tuhan ngomong, engkau pulang sekarang. Saudara jangan ngomong, oh aku masih muda Pak. Masih banyak rezeki, masih melakukan segala sesuatu. Loh, saya mau katakan, dipanggil tua Tuhan apa harus mesti tua? Masih muda, ketika Tuhan ngomong, ayo pulang, saudara pasti juga tidak akan bisa menolak. Beberapa hari yang lalu saya juga dikejutkan oleh anak daripada temannya adik saya. Masih muda, baru punya anak 1. Ya, sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana kalau seperti itu? Apapun yang menjadi kebanggaan pasti tidak akan bisa di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa dibanggakan apapun ketika dipanggil Tuhan. Ayo kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Ini hal yang harus kita tahu, saudara, supaya kita ini jangan berdiri di tengah-tengah, ya, punya ketegasan sikap di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, ya, sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang bisa kita simpen. Ya, kalau orang Chinese biasanya mungkin karena kepinginnya membawa segala sesuatu, bikin uang-uangan dari kertas, bikin mobil-mobilan dari kertas, bikin pesawat-pesawatan dari kertas, bikin rumah-rumah tingkat dari kertas, terus dibakar dengan berharap, oh ini nanti menjadi rumah mereka, menjadi pesawat mereka, menjadi mobil mereka, menjadi rumah mereka. Saking berhayalnya seperti itu, saudara. Ya, inilah kita tidak bisa, saudara. Ya, kita tidak bisa membawa apapun. Ya, jelas ya, saudara ya. Bahkan gelar kita pun tidak bisa kita bawa. Kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, gelar kita cuma 1 kok. Jenazah, sudah itu aja. Almarhum, kadangnya seperti ini. Gak banyak. Hati-hati, saudara. Kita punya segalanya itu tidak menjamin. Mungkin deposito kita, emas kita, berlian kita, di bank, di rumah, di brankas. Ya, tidak bisa semua kita bawa. Nah, saya mau katakan orang yang cuma memikirkan jasmani, nggak salah kalau Tuhan mengatakan adalah orang yang malang di dunia. Tahu malang, saudara? Bukan Malang Dampit, bukan Malang Jawa Timur. Malang itu orang yang tidak beruntung. Kalau cuma memikirkan jasmani, kita ini adalah orang-orang yang paling malang, Tuhan katakan. Kenapa, saudara?
Sebab semua yang jasmani, sekali lagi saya mau tegaskan, kita tidak bisa bawa ketika menghadap kepada Tuhan. Tidak ada yang kita bisa bawa. Makanya jangan sombong, saudara. Masih mobil banyak, rumah banyak, ya, berlian banyak, deposito banyak, titel berjeret-jeret, ternyata tidak bisa kita bawa ketika kita menghadap kepada Tuhan. Makanya Tuhan menyebut orang yang sombong, yang cuma memikirkan hal seperti ini adalah orang yang malang. Bahkan dikatakan orang yang miskin, orang yang melarat, yang begitu katakan ya. Bahkan orang yang buta dan telanjang. Waduh, ini perkataan dari Tuhan ya saudara, buat setiap kita. Orang yang cuma memikirkan itu, cuma itu saudara, yang artinya apa? Mereka tidak memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Dan ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka menghadap ya dengan melarat, dengan malang, dengan miskin, dengan telanjang, dengan buta. Ya. Oh, saya katakan ini sesuatu yang mengenaskan. Nah, kita lihat sekarang di dalam Wahyu 3 ayat 18. Kita kembali kepada jemaat Laodikia ini, saudara. Dikatakan seperti ini. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ketika kita baca Wahyu 3:18, di sini kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan ya masih diberikan kepada jemaat Laodikia sebetulnya. Masih diberikan. Tuhan masih memberikan tuntunan dengan berharap supaya jemaat Laodikia mau menerima nasihat yang Tuhan berikan di dalam Wahyu 3 ayat 18 ini ya. Supaya jemaat Laodikia harus membayar harga. Ada yang harus dilakukan ya, dengan cara membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya ada yang harus dilakukan oleh jemaat Laodikia ya. Harga yang harus dibayar oleh jemaat Laodikia. Ada yang harus dibayar. Nah, apa maksudnya saudara? Kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-22. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 22 ya. Dikatakan seperti ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ternyata memperhatikan kebutuhan jasmani saja itu adalah pribadi daripada manusia lama. Cuma membutuhkan kebutuhan jasmani. Pokoknya jasmani, tidak memperhatikan kebutuhan rohani. Nah, ternyata ini adalah sesuatu yang kehidupan yang dahulu yang harus ditinggalkan, bahkan ditanggalkan sebagai manusia yang lama. Jemaat Laodikia harus membayar dengan meninggalkan cara hidup yang lama, yang artinya menanggalkan baju kotor mereka dan mengenakan baju putih yang disediakan untuk mereka pakai. Ya, berarti meninggalkan hidup lama dan hidup baru dengan baju putih yang bersih dan tanpa noda. Ini adalah yang harus dilakukan oleh jemaat Laodikia. Nah, setelah percaya dan menuruti nasihat daripada Tuhan Yesus, jemaat Laodikia harus meninggalkan kehidupan yang lama. Adalah harga yang harus jemaat Laodikia bayar. Dan dikatakan kalau mata mereka juga harus diberi minyak yang dibeli daripada Tuhan, yaitu supaya mereka bisa melihat dan memandang dengan cara pandang Tuhan. Mereka harus melihat dengan cara pandang Tuhan, ya, meninggalkan dan melepaskan akal dan kebijaksanaan sendiri, yang artinya dia cuma memikirkan, memakai ego dia, logika dia. Harus diserahkan kepada Tuhan supaya mata mereka ini benar-benar terbuka,
dan mereka menjadi pribadi yang berjaga-jaga, tidak tidur, terbuka mata mereka. Ya. Nah, kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-9. Ini bercerita kembali. Sebetulnya saya mau katakan kepada saudara, ketujuh jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu ini, semuanya mengingatkan kepada setiap kita untuk supaya kita berjaga-jaga. Jadi jangan menganggap remeh arti keselamatan, saudara. Saya selalu tegaskan, dan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Dari ketujuh jemaat, semua mengingatkan kepada saudara untuk berjaga-jaga. Yang artinya saudara itu sudah beroleh keselamatan. Sudah, saudara. Sudah punya keselamatan, sudah. Tetapi saudara harus menjaga keselamatan itu. Karena keselamatan itu bisa hilang kalau saudara tidak menjaga. Harus dijaga. Nah, kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Beli di penjual minyak. Beli kepada sang penjual minyak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Belilah. Di Wahyu juga mengatakan seperti itu, saudara. Membeli minyak. Ya. Nah, lanjut, saudara. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Ya, dikatakan seperti ini, saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, di dalam pengiringan kepada Tuhan, jangan cuma mau menerima enaknya saja. Kadang, ya, teguran dan hajaran itu juga cara Allah untuk mengasihi kita anak-anaknya. Jemaat Laodikia ini pun secara pribadi Tuhan juga mengasihi. Walaupun ditegur dengan keras oleh Tuhan, walaupun dicela habis-habisan oleh Tuhan. Bahkan saya katakan jemaat yang terburuk dari ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tetap mengasihi, saudara. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Cuma masalahnya, rela enggak kita untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan? Rela enggak kita? Rela kita ini sungguh-sungguh hati kita ini untuk ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Nah, khusus untuk jemaat Laodikia, memang Tuhan ini menegur mereka karena jelas sudah ada kesalahan yang mereka lakukan. Ditegur dengan keras oleh Tuhan. Ada kesalahan yang mereka perbuat. Ya, teguran dan hajaran dari Tuhan itu kadang memang bisa terjadi buat orang supaya mereka menyadari kesalahannya. Sejahat-jahat apapun, ketika ditegur Tuhan, kalau dia berbalik, maka Tuhan juga pasti akan memberikan pengampunan. Ya, sikapnya harus bagaimana supaya saudara? Ketika mereka ditegur dan dihajar, tujuan Tuhan adalah supaya mereka ini bertobat. Supaya mereka bertobat. Nah, saya berharap ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia memang kadang kita bisa mengalami, ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saya mau kita tetap punya ketegasan sikap di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, kita lanjut di dalam Wahyu 3:20, saudara. Ya, dikatakan seperti ini. Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya mau katakan, selalu ada kesempatan dari Tuhan, dan tetap dengan sabar menanti, mengetuk supaya pintu hati saudara itu dibuka.
Tuhan itu dengan sabar loh, terus mengetuk saudara. Ayo, di tempat ini sudah ada bertahun-tahun mungkin orang sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus ketuk, terus ketuk. Akhirnya suatu saat ketukan Tuhan itu ketika saudara jawab, maka saudara akan merasakan sesungguhnya Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Ya, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara. Ya, dan saya mau katakan Tuhan kita tidak pernah memaksa saudara. Kenapa dia harus mengetuk? Ya, saudara, ayat ini kembali mengingatkan kepada kita sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha segala-galanya, tapi punya sopan santun, masih mengetuk saudara. Padahal kalau namanya orang berkuasa, kalau saudara lihat, ya, dia punya kekuasaan, dia tidak akan mengetuk lagi, langsung dia dobrak. Tapi Tuhan kita ini sifatnya nggak seperti itu saudara. Dia tidak melakukan kekerasan di dalam membentuk hidup saudara. Dia tidak melakukan kekerasan paksaan di dalam membentuk kehidupan kita. Dia bukan preman yang main bentuk karena punya kekuasaan. Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau kita ingat kembali ketika awal penciptaan kita, ya, saya ingatkan kembali Adam dan Hawa tidak dipaksa oleh Tuhan. Dia diberi keinginan bebas, free will. Makanya saya katakan Tuhan kita ini tidak memaksa. Kalau memaksa enak saudara, tinggal ya wes lah semua, pokoknya semuanya ini sudah harus seperti ini, kalau nggak mati. Nah, pasti mereka semua akan melakukan apa yang dikatakan Tuhan dan langsung dibuktikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Dia memberikan kesempatan karena Tuhan tetap menghargai apa yang sudah menjadi perkataannya. Dia menghormati kita, ya. Tuhan tidak memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak itu sangat mudah buat Tuhan, sangat bisa bagi Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada siapa saja untuk memilih. Demikian juga dengan pagi hari ini. Tuhan juga memberikan kehendak bebas buat kita. Mau datang ke gereja, ayo datang. Mau menyembah aku, datang, ayo. Dia tidak akan memaksa saudara. Kalau memaksa, saya katakan bangku di tempat ini pasti penuh semua. Karena dipaksa oleh Tuhan. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu saudara. Oleh sebab itu, mari kita juga menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita. Kebebasan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, Tuhan akan selalu membuka kesempatan untuk bertobat juga. Jemaat Laodikia pun diberi kesempatan untuk bertobat dengan cara mereka, ya, mau membukakan pintu hati mereka dan membiarkan Tuhan masuk, bahkan makan dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak membenci orang berdosa. Tuhan tidak membenci orang yang melakukan dosa. Tetapi Tuhan benci kepada dosa. Ingat saudara, Tuhan benci kepada dosa. Dan ini yang diingatkan oleh Tuhan. Supaya kita ini sungguh-sungguh mengerti. Nah, kita lihat saudara di dalam Wahyu 3 ayat 21. Ya, lanjut saudara ya. Dikatakan seperti ini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dikatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Selalu ada hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada yang menang. Dan ada jaminan memperoleh tempat yang menyenangkan bersama dengan Bapa. Nah, Wahyu 3 ayat 22 sebagai ayat terakhir dikatakan seperti ini. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini adalah pelajaran terakhir tentang 7 jemaat. Dan saya mau tegaskan lagi, jemaat Laodikia ini adalah jemaat terburuk yang memang didapati oleh Tuhan. Dan jemaat yang terburuk ini, ternyata Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan. Mereka dikatakan terburuk karena mereka mengambil sikap hidup tidak tegas. Mereka berdiri di tengah-tengah. Dia sebagai orang yang melakukan posisi di tengah-tengah. Ya. Jadi mari
biarlah pelajaran tentang jemaat Laodikia ini juga berlaku buat kita. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, marilah kita sungguh-sungguh berdiri di tempat di mana sebenarnya kita ada sebagai orang percaya. Jangan sampai kita ini berdiri di tengah-tengah, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu sungguh sangat mengasihi saudara. Jangan sampai dia menempatkan posisinya itu sebagai pribadi yang melawan saudara. Karena tegas bagi Tuhan, kalau engkau tidak menjadi pengikutku, berarti engkau menjadi lawanku. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menyakitkan buat kita kalau kita nih sungguh-sungguh ada di posisi yang tengah-tengah. Jangan menganggap saudara merasa, aku pokoknya cari yang aman Pak. Aku masih hidup di dunia. Masihlah happy-happy dengan orang-orang itu Pak. Ya, boleh saudara. Kita berteman kan bukan harus mengikuti kebiasaan mereka. Kita bergaul kan bukan harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita mungkin bergaul, kita cuma say hello. Ya, saya sering mengatakan kepada saudara, ketika saudara dulu belum mengenal Tuhan secara benar, saudara berani kok hidup. Hidup ngawur aja berani kok. Apalagi kalau sekarang saudara benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang artinya hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti saudara akan menjadi pribadi yang berani tegas mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika itu saudara lakukan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Laodikia ini jangan sampai menjadi jemaat ya yang ada dan sifat ini ada di tempat ini. Saya katakan hendaklah kita menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, saya mau kita semua ini menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, melakukan segala sesuatu, punya sikap yang tegas. Amin saudara, harus tegas. Tegas mengatakan tidak. Ya, kalau saudara lihat dulu iklan yang mengatakan tidak dengan korupsi, jangan seperti itu saudara. Ternyata dia korupsi. Jangan. Kalau saudara mengatakan tidak dengan dosa, ternyata kita melakukan dosa, jangan. Jadi kalau kita katakan tidak, saya katakan kita dengan ketegasan, kita sungguh-sungguh tidak melakukannya. Amin saudara. Biarlah Tuhan menuntun setiap kita. Pagi hari ini, biarlah firman sedikit ini menjadi kekuatan buat kita. Puji nama Tuhan, saya tidak mempanjang firman Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju.